Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kelompok 9. Kali ini kelompok 9 akan membahas tentang suku Bati, salah satu suku yang ada di Pulau Maluku, tepatnya di Pulau Seram. Nah, maka dari itu simak pembahasan dari kelompok 9 tentang suku Bati yang berdiam di Pulau Seram. Suku Bati ini memiliki fenomena yang cukup menakjubkan teman-teman. Karena dalam anggapan warga masyarakat sekitar Maluku, suku Bati memiliki stigma yang cukup negatif bagi mereka. Bagi masyarakat sekitar Maluku, suku Bati ini dianggap memiliki kekuatan mistis dan juga berbagai stigma negatif lainnya, seperti dalam hal kejahatan dan juga seperti hilang menghilang. Suku Bati ini memiliki stigma negatif tersebut dalam warga masyarakat Maluku. Nah, akan tetapi dari stigma negatif tersebut terdapat berbagai macam atau beraneka ragam tradisi dari suku Bati yang dapat kita pelajari nih teman-teman. Dalam penelusuran, ternyata suku Bati ini adalah suku yang pada dasarnya hidup di negara Indonesia. Salah satu hal yang cukup mencengangkan pula nih teman-teman, jadi suku Bati ini dianggap sebagai seorang manusia kelelawar atau manusia yang dapat terbang. Dalam suku Bati terdapat sosok manusia yang bisa terbang yang kemudian memunculkan berbagai macam stigma negatif oleh masyarakat Maluku. Dan anggapan lain bahwa suku Bati juga memakan anak-anak nih teman-teman. Jadi suku Bati ini menjadikan anak-anak sebagai tumbal atau makanan mereka untuk kebutuhan pribadi mereka. Dari anggapan-anggapan inilah timbullah seorang profesor yang ingin meneliti apakah benar memang stigma yang berkembang selama ini tentang suku Bati adalah benar adanya. Maka dari itu ternyata dalam suku Bati banyak sekali tradisi-tradisi yang masih mengandung sisi positifnya nih teman-teman. Jadi setelah stigma negatif itu berkembang, akan ada sisi-sisi positif yang ternyata masih tersimpan sangat baik di suku Bati. Jadi stigma negatif tersebut tentang manusia yang bisa terbang, kemudian memakan anak-anak dan juga jahat akan sedikit berkurang nih teman-teman. Kan anggapan akan membahas dan memang tidak ada macam tradisi-tradisi yang ternyata masih memiliki, bahkan ini adalah kegiatan positif yang dilakukan oleh suku Bati, mulai dari membuat anyaman, membuat produk karya, dan juga acara-acara yang memang sangat positif untuk dilakukan. Yang pertama, ternyata suku Bati ini menjadikan anyaman sebagai alas tidur mereka nih teman-teman. Jadi anyaman tersebut dalam suku Bati bernama kolova. Jadi ini adalah proses pembuatan dari kolova tersebut teman-teman, mulai dari pembakaran dan setelah itu dianyam sebelum menjadi kolova dalam bahasa Bati atau alas tidur mereka teman-teman. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh wanita-wanita hebat sekitar suku Bati. Jadi setelah kering, nah ini adalah contoh daun yang setelah kering sebelum dianyam menjadi tikar atau kolova. Jadi ini nantinya sebagai bahan dasar pembuatan tikar tersebut. Nah, ternyata daun ini yang kasar digunakan untuk tikar yang berukuran besar dan yang halus digunakan untuk tikar yang berukuran kecil. Ini adalah salah satu proses pembuatan dari tikar atau yang biasanya digunakan sebagai alas oleh suku Bati. Menarik bukan? Nah, ini dia adalah bentuk tikar atau kolova dalam suku Bati. Nah, tradisi yang kedua dari suku Bati adalah memperingati hari lahir
Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam adat suku Batik untuk memperingati Maulid Nabi menyembelih 5 ayam, yang mana 5 ayam tersebut disembelih oleh tetua-tetua adat atau tokoh agama yang ada di suku Batik tersebut. Nah, setelah penyembelihan dilakukan prosesi sedekah. Jadi para warga masyarakat suku Batik memberikan sedekah kepada tetua, dan tentunya besaran sedekah tersebut ditentukan oleh warga masyarakat Bali sendiri tanpa ada besaran yang diwajibkan. Selanjutnya, prosesi dari peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW adalah makan bersama. Tentunya makan bersama ini adalah makan bersama makanan khas masyarakat Batik. Rangkaian prosesi tersebut disebut dikira dalam masyarakat Batik. Dari stigma-stigma negatif yang berkembang, ternyata masyarakat Batik masih memiliki sisi yang sangat positif ya teman-teman. Masyarakat Batik masih memiliki kebiasaan yang cukup menakjubkan. Ternyata sholat berjamaah masih menjadi kebiasaan yang rutin dikerjakan oleh masyarakat Tanah Batik. Prosesi dikira selanjutnya adalah prosesi pembacaan doa dan juga sholawat Nabi. Acara ini diikuti oleh seluruh masyarakat Batik tanpa terkecuali, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak pun turut serta dalam kegiatan ini. Tradisi ini diawali dengan penyerahan wasiat berupa Al-Quran yang ditulis tangan oleh leluhur masyarakat Tanah Batik. Inilah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Tanah Batik sebagai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, masyarakat Batik melangsungkan doa dan juga pembacaan sholawat, yang tentunya doa dan pembacaan sholawat ini secara khas oleh suku Batik, yaitu dilakukan secara bersaut-sautan antara laki-laki dan juga perempuan. Ini adalah khas cara masyarakat Batik untuk membacakan doa dan juga sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Cara ini dilakukan dengan suara yang cukup unik dan melengking, teman-teman. Selanjutnya, sholawat diiringi dengan alat musik yang orang Batik menyebutnya dengan tipa. Tipa ditabuh dengan indahnya untuk mengiringi sholawat pada prosesi dikira. Biasanya tipa ditabuh oleh orang-orang dewasa yang sudah mahir dalam membunyikan tipa. Itu tadi adalah tradisi-tradisi yang berkembang di masyarakat Tanah Batik. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Profesor Jacob tentang kehidupan suku Batik, yang mana dalam bukunya Erasun Orang Batik disebutkan bahwa masyarakat Batik adalah masyarakat Tanah Batik seperti pada umumnya yang berkembang dengan keanekaragaman dan ciri khasnya. Itu tadi adalah salah satu keanekaragaman yang berkembang di Indonesia. Terus cinta Indonesia dan rawat tanah Nusantara. Sekian dari kelompok 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.